Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Kamu memiliki mata yang bagus, Saudara Gao Han, kata Yun Xiao sambil tersenyum, aku ingat bahwa tuanmu, Amaterasu Zi, pernah menyempurnakan item yang bisa digunakan untuk mengendalikan pedang, itu disebut kasus pedang cahaya surga. Kasus pedang cahaya surga, Yuan Gao Han terkejut. Dia langsung mengerti maksud Yun Xiao, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan saat dia berkata, jika itu adalah kotak pedang cahaya surga, itu mungkin bisa memperkuat kontrol pedangmu, namun, ilustrasi sejuta pedang sangat istimewa, dan mungkin tidak seperti yang Anda inginkan. Sebuah jalan diaspal dengan usaha sedikit demi sedikit, kata Yun Xiao, ini kerja keras. Aku mengerti maksudmu, Yuan Gao Han mengangguk, letakkan kayu ilahi ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat kotak pedang terbaik untuk Anda, selain itu, kotak pedang ini juga berisi teknik pengasuhan pedang, aku akan memberikannya kepadamu juga. Terima kasih, Saudara Gao Han, kata Yun Xiao dengan tergesa-gesa, sangat gembira. Terlepas dari alasannya, dia bisa melihat bahwa Yuan Gao Han dengan tulus membantunya. Situasi di benua itu menjadi semakin aneh dan tidak dapat diprediksi, aku hanya melakukan yang terbaik, berharap kamu bisa menjadi tokoh penting di masa depan, maka kerja kerasku untukmu begitu lama tidak akan, kata Yuan Gao Han dengan serius. Hahaha, Yun Xiao tertawa, tetapi senyumnya tiba-tiba membeku di wajahnya saat dia berteriak, tidak baik. Dia berteleportasi dan muncul di mana Che Yu tidak sadarkan diri. Tidak ada seorang pun di sana, dan lorong hijau besar perlahan menghilang. Yun Xiao berkeringat dingin, dia buru-buru menghilang dari tablet alam ilahi dan kembali ke tubuhnya, lalu membuka matanya. Tidak ada yang aneh di dalam pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa, Anda tidak menyerangnya. Naga tua Pixiu, aku ceroboh, Ying Luo. Hati Yun Xiao tenggelam, fakta bahwa Che Yu tidak membunuhnya membuktikan bahwa dia telah berjuang keluar dari pikiran jahat, tetapi dia telah meninggalkan tablet alam ilahi dan menghilang, jelas bahwa pikiran yang tersisa tentang harta karun rahasia naga masih memiliki pengaruh besar padanya. Ledakan. Tiba-tiba, getaran besar datang dari hujan, formasi pembunuhan absolut Xuan Xiang tampaknya telah diaktifkan, niat membunuh yang kuat melewati kehampaan dan memasuki pesawat ulang-alik yang memecahkan ruang angkasa. Yun Xiao tercengang, pupil bulan muncul di matanya saat dia melihat keluar. Di dalam formasi, ada sosok yang sunyi, niat membunuh muncul dari dalam formasi dan melonjak ke arahnya, itu adalah Che kamu. Kelima penjaga naga semuanya terkejut, mereka langsung muncul di sekitar formasi pembunuhan, menghalangi semua jalan. Kamu juga anggota klan naga? Salah satu dari mereka bertanya dengan kaget. Mereka berlima terkejut menemukan bahwa nafas naga di CU bahkan lebih kuat dari mereka. Ini hampir tidak mungkin. Penjaga naga menjaga tanah hujan sepanjang tahun, mereka tidak hanya memastikan kemurnian mutlak garis keturunan mereka, tetapi mereka juga menyerap naga ki di tanah hujan untuk waktu yang lama, di antara ribuan keturunan naga di seluruh alam bela diri surgawi, para penjaga naga berada di puncak piramida. Namun, orang yang berdiri di depan mereka jauh lebih unggul dari mereka berlima dalam hal warisan garis keturunan. Siapa kamu? Kita berdua adalah keturunan naga, mengapa kamu mencuri tulang leluhurmu? Di mana temanmu? Kalian semua, keluar. Mereka berlima sangat waspada, dengan hati-hati, mengawasi setiap gerakan Che Yu. Di dalam formasi pembunuhan absolut Xuan Xiang, garis-garis niat membunuh mengembun menjadi warna ungu dan menyebar ke seluruh ruang, mereka menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Wajah Che Yu berkedip di ki ungu, dia tanpa ekspresi. Tidak sopan, aku mengajukan pertanyaan. Salah satu penjaga naga berteriak dengan marah, tidak ada yang berani bersikap begitu kasar di depan mereka, bahkan Raja Empat Lautan harus menghormati mereka. Che Yu akhirnya mengangkat matanya dan menatapnya dengan acuh tak acuh, akhir langit, di mana tanah tanpa awal. Apa? Mereka berlima gemetar dan berkata dengan kaget dan marah, siapa kamu? Apa yang kamu tahu? Senyum mengejek muncul di wajah Che Yu saat dia berkata, apakah ada di antara kalian yang tahu bahwa sampah Guangquan tidak bisa berhubungan dengan inti tanah hujan? Jadi ini Guangquan, pengkhianat itu.
Salah satu dari mereka berteriak marah, beraninya Anda membocorkan informasi rahasia seperti itu. Kamu harus dipotong-potong, menembus tulang, dan memurnikan jiwa. Anda mencibir, tidak, kamu salah paham padanya, dia lebih baik mati daripada tunduk, dan aku sudah menyelidiki jiwanya, meskipun dia sangat bodoh, dia masih memiliki integritas dan tidak mempermalukan klan naga kita. Mereka berlima merasakan kesedihan di hati mereka, salah satu dari mereka meraung dengan mata merah, kamu berani membunuh penjaga naga. Pergi ke neraka. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan awan ungu di seluruh formasi pembunuhan absolut Xuanxiang tiba-tiba mulai berputar, berubah menjadi bilah baja yang tak terhitung jumlahnya yang menuju ke tengah. Sebuah cibiran menghina muncul di wajah Yu. Dia membuat gerakan meraih ke arah langit dan bumi dan tanda hijau muncul dengan bayangan naga berenang di dalamnya. Tanda itu tergantung di udara, terombang-ambing ke atas dan ke bawah seolah-olah cukup berat. Segel transformasi naga, cahaya dingin melintas di mata Yu, bersama dengan ekspresi jijik. Tanda hijau hancur di udara dan berubah menjadi naga hijau yang melesat ke segala arah, menembus langit dan bumi. Gas ungu yang fatal langsung diguncang oleh naga azure yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi ribuan fragmen, seperti kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya menari, secara bertahap terbang ke bunga dan menghilang. Yu meletakkan tangannya, dia mengangkat kepalanya dan hendak keluar dari formasi. Jangan meremehkan kami. 4 penjaga naga lainnya sangat marah dan khawatir, menyerang dengan satu demi satu segel. Badai ungu. Dengan kekuatan gabungan mereka berlima, Ki ungu tak terbatas terbentuk, kekuatan mengejutkan berkumpul dalam formasi, mengancam akan membunuh semua kehidupan. Yu berhenti, tatapan serius melintas di matanya tetapi dia dengan cepat kembali normal. Dia meraih di depannya dengan tangan kanannya, dan kekuatan nafas naga mengembun menjadi tombak, yang terbang di tangannya. 3000 rintangan karma, serangan Luo Hawk. Tombak pertempuran Azure Dragon Breath meledak dengan cahaya tombak yang tajam dan menembus hujan ungu, seluruh momentum tombak seperti pedang tajam yang tiba-tiba menusuk badai. Yun Xiao, yang berada di dalam pesawat ulang-alik, ngeri, teknik tombak ini jelas merupakan teknik bela diri ilahi Yun Xiang. Ledakan. Hujan ungu diiris oleh tombak yang dibentuk oleh nafas naga, niat membunuh ungu yang tak terbatas meledak ke segala arah, dan seluruh formasi pembunuhan absolut Xuanxiang langsung dihancurkan. Yu dan 5 penjaga naga semuanya tersapu ke dalamnya, dan langit dan bumi berubah menjadi kabut ungu, tidak ada cahaya sama sekali, seolah-olah kekacauan belum terbelah. Mata bulan sabit Yun Xiao menatapnya dengan tidak bermoral. Tanda tanya. Kelima penjaga naga tampaknya sangat takut dengan cahaya ungu dan menggunakan nafas naga mereka untuk melawannya. Hanya Yu yang tetap tenang saat dia berjalan ke kejauhan, seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga dan Ki ungu tidak dapat menembusnya. Dia sepertinya merasakan bahwa seseorang sedang mengintipnya, dia berhenti sejenak dan mendengus dingin sebelum melangkah maju. Tiba-tiba, tubuh Yu berhenti dan dia menatap ke langit. Langit yang gelap menjadi tidak stabil, dan kekuatan yang tidak diketahui tiba-tiba muncul, bergabung ke ruang angkasa dan langsung mengikat tubuhnya, bahkan sirkulasi kekuatan esensi menjadi sangat sulit. Yu mendengus berat, Yun Xiao telah mencari jiwa Guang Quan, dan dia telah mempelajari segalanya tentang tanah hujan, yang merupakan kekuatan susunan kunci naga. Sebelumnya, dalam formasi pembunuhan mutlak Xuanxiang, dia langsung mengisolasi mantra kunci naga, sekarang formasi itu hancur, dia langsung terkena hujan, kekuatan mantra kunci naga turun dari langit dan menekannya. Tangan kiri Yu membentuk gerakan mantra dan segel muncul di depannya, dalam sekejap, segel itu terbang ke titik akupuntur di tubuhnya dan gelombang kekuatan naga beredar, menghalangi kekuatan penyegelan naga. Ini adalah teknik rahasia yang memungkinkan para penjaga naga untuk bepergian dengan bebas di tengah hujan tanpa terikat oleh batasan. Yu meletakkan tangannya dan melihat kembali ke kehampaan sebelum mengambil langkah maju dan menghilang ke dalam awan ungu. Yun Xiao terkejut, dan dia khawatir sekaligus bahagia. Pengaruh kesadaran kacau pada Yu tampaknya melemah, tetapi dari langkah barusan, sepertinya dia memang mewarisi kehendak dan seni dewa rahasia naga. Dia tidak tahu apakah akan ada masalah lagi di masa depan. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena ceroboh dan membiarkannya melarikan diri dari tablet alam ilahi,
jika dia terus menjebaknya dan terus-menerus menggunakan mantra hati jernih tanpa nama untuk membersihkan altar spiritual dan lautan kesadarannya, mungkin tidak ada masalah. Tapi, sudah terlambat untuk menyesal sekarang, bahkan di tablet alam ilahi, Yun Xiao hanya sedikit lebih kuat darinya, kecuali dia pulih ke kekuatan puncaknya di kehidupan sebelumnya, tidak mungkin baginya untuk menangkapnya lagi. Ki ungu perlahan menyebar di bawah nafas naga dari 5 penjaga naga, dan segera, dunia yang jelas terungkap. Wajah mereka berlima menjadi pucat, dengan kekuatan gabungan mereka dan formasi pembunuhan absolut Xuanxiang, mereka benar-benar membiarkan pihak lain melarikan diri. Mereka belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya, jadi mereka bingung. Kemana orang itu melarikan diri? Jika kita tidak dapat dengan cepat menemukan dan membunuhnya, aku khawatir kita berlima tidak akan dapat lepas dari kejahatan kelalaian tugas. Membunuh. Jika kita berlima bahkan tidak bisa menahannya di sini, bagaimana kita bisa membunuhnya? Belum tentu. Saya pikir orang itu paling banyak sedikit lebih kuat dari kita, kali ini, dia hanya menggunakan Ki ungu untuk melarikan diri, jika kita berlima benar-benar bergabung, kita mungkin bisa membunuhnya. Baiklah, bahkan jika kita bisa membunuh mereka, hujannya sangat deras, mereka telah bersembunyi di bawah mata kami begitu lama dan kami masih tidak dapat menemukannya, bagaimana kita akan menemukannya sekarang? Saya hanya bisa menggunakan cermin pengamatan surga, karena pihak lain bersedia menunjukkan dirinya, dia pasti tidak berencana untuk bersembunyi lagi. Saya harap itu seperti yang Anda pikirkan, tetapi saya tidak peduli dengan apa yang Anda katakan, apakah Anda semua lupa pertanyaan yang dia ajukan sebelumnya? Petik 2. Tanah tanpa awal. Sial, targetnya sebenarnya adalah tanah tanpa awal. 4 orang lainnya sangat terkejut. Jangan membuat tebakan liar dan segera laporkan ini ke kepala naga, masalah ini mungkin akan menembus surga, ini bukan lagi situasi yang dapat kita tangani dengan mudah. Setelah mereka berlima menyelesaikan diskusi mereka, mereka berubah menjadi 5 sinar cahaya dan terbang ke langit. Setelah beberapa saat, ruang sedikit beriak, dan pesawat ulang-alik pemecah ruang langsung melarikan diri dari kehampaan. Sosok Yun Xiao muncul saat dia memasukkan pesawat ulang-alik kembali ke tubuhnya dan bergumam pada dirinya sendiri, di ujung langit, apa yang kamu lakukan? Setelah merenung sejenak, Yun Xiao menyingkirkan pikirannya. Kekuatan Chen Yu saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan, apalagi tidak jelas apakah dia teman atau musuh. Pupil bulan muncul di matanya dan dia mulai mengamati sekelilingnya, segala macam hal dengan cepat dianalisis pada pupil bulannya. Pada saat ini, dia sangat ingin tahu di mana Yang Yuansu bersembunyi. Yang mengejutkannya adalah bahwa bahkan setelah murid bulan memindai area itu, dia tidak dapat menemukan jejak yang mencurigakan, mungkinkah dia sudah pergi sejak lama? Petik 2. Yun Xiao memiliki ekspresi aneh di wajahnya, berpikir bahwa itu tidak mungkin. Saat itu, ketiga mayat itu telah menyerangnya bersama-sama dan melukainya, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan keberadaan Yang Yuansu. Tapi aura penjaga naga telah turun, kemungkinan besar menyegel ruang di sekitarnya, tidak ada cara untuk melarikan diri. Aku tidak percaya kamu benar-benar menghilang. Semangat kompetitif Yun Xiao langsung meningkat, dia mengulurkan tangan kanannya, dan lonceng dinasti perlahan jatuh ke telapak tangannya. Lonceng ini dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan mencapai tempat mana saja, kecuali jika kamu bersembunyi di senjata tingkat mendalam tingkat transenden, perhatikan bagaimana aku mengguncangmu. Yun Xiao berbicara ke udara sebentar, lalu menamparkan bel. Dang! Lonceng merdu berbunyi dan menyebar ke segala arah, bahkan dalam kehampaan tak berujung, ada gelombang suara yang muncul dan mendorong menjauh seperti air danau. Dang! Yun Xiao memejamkan mata dan mulai merasakan suara itu dengan tenang. Suara bel itu tidak membunuh atau menyinggung, itu hanya lebih khusyuk dan khusyuk daripada lonceng biasa. Tiba-tiba, alisnya sedikit berkerut, matanya membelalak dan dia melihat ke tanah. Terlepas dari perbukitan, ada butiran pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tanah hujan, yang semuanya sama. Pada saat itu, mata Yun Xiao terkunci pada area tertentu di bumi, pupil matanya membentuk pola yang rumit saat dia mencari di area itu satu persatu, menyaring miliaran kerikil di matanya. Murid aneh itu tiba-tiba berkontraksi dan kemudian terbuka, kembali ke pola bulan darah normal.
Mata Yun Xiao berkedip dengan kilatan dingin dan dia mencibir, jadi itu adalah senjata tingkat mendalam spasial yang telah berubah menjadi debu, itu benar-benar dapat menyembunyikan kekuatan senjata dengan sangat sempurna, mungkinkah senjata tingkat yang mendalam ini adalah biji sawi debu legendaris? Petik 2. Ledakan. Begitu suara Yun Xiao jatuh, gemuruh keras tiba-tiba datang dari tanah, dan sebutir pasir kecil tiba-tiba berubah menjadi batu raksasa setinggi manusia. Sesosok berangsur-angsur muncul di atas batu, dan ketika akhirnya menjadi padat, ia berjalan ke bawah, itu adalah Yang Yuansu. Dia menatap dingin ke arah Yun Xiao dan berkata, bahkan penjaga naga dan cermin pengamatan surga tidak dapat mendeteksiku, namun kamu bisa. Namun, bukankah kamu mencari kematian dengan menunjukkanku? Yang Yuansu dengan lembut menepuk batu raksasa itu dan menyerapnya ke dalam tubuhnya, dia kemudian menunjuk ke depan. Mayat ketiga ahli berdiri di depannya, memancarkan aura yang kuat. Matanya mengungkapkan cibiran saat tangannya membentuk segel lain dan kelima jarinya ditekan. Bang bang bang, ruang itu meledak seperti rantai mutiara, dan 5 peti mati lainnya muncul. Dari penampilan mereka semua berbeda, dan mereka seharusnya dicuri dari tempat yang berbeda. Hehe, pertandingan harus dilanjutkan, Anda bahkan tidak dapat mengalahkan 3 jenderal utama saya, dan sekarang ada 5 wakil jenderal lagi, bukankah kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Hahaha, Yang Yuansu tertawa gila, kilatan kejam melintas di matanya, dia melemparkan segel mantra yang menembak ke arah 5 peti mati. Salib, kelima peti mati terbelah dan 5 mayat tanpa ekspresi yang sama terungkap, Yang Yuansu tertawa saat dia berjalan maju dengan tertib dan berdiri di belakang ketiga mayat itu. Pergi. Atas perintah Yang Yuansu, 8 mayat itu terbang ke langit dengan mendesing, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sangat busuk, tetapi tinju dan telapak tangan mereka masih dipenuhi dengan kaisar Qi dan peraturan. Niat membunuh di wajah Yun Xiao semakin kuat, dan lapisan es muncul di wajahnya saat dia melihat 8 mayat itu. Setiap orang pasti akan mati, tetapi tidak peduli siapa itu, tidak ada yang bisa mentolerir penghinaan semacam ini, apalagi orang-orang kuat yang pernah sangat kuat. Aku bisa membunuhmu 10.000 kali. Sebuah cahaya melintas di antara alis Yun Xiao, dan tablet alam ilahi melesat keluar, tablet itu berkedip-kedip dengan cahaya, dan kekuatan dunia turun, menghancurkan 8 mayat. Ledakan, kekuatan yang besar dan perkasa turun dari langit seperti semburan dari 9 surga, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Kedelapan mayat itu langsung tersentak oleh kekuatan yang dahsyat, meskipun mereka tidak terluka parah, gerakan mereka melambat, kekuatan dan kulit mayat mulai terkikis sedikit demi sedikit, berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Yun Xiao mencoba beberapa kali untuk menarik boneka mayat ini ke dalam tablet alam ilahi, tetapi dia menemukan bahwa keinginan mereka telah lama dikendalikan oleh kekuatan aneh, dan mereka tidak terpengaruh oleh kekuatan mentalnya sama sekali, atau lebih tepatnya, boneka mayat ini tidak lagi memiliki kesadaran mereka sendiri, kecuali Yang Yuansu terbunuh. Tinju gemetar dunia. Boneka mayat melepaskan niat tinju yang tak terbatas, menerobos kekuatan dunia dan bergegas keluar. Yun Xiao berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan, salah satu lengannya mengangkat cermin awan matahari terbenam, dan cahaya cermin bersinar dan menangkap sang jenderal. Kemudian, dia meraih palu dengan satu tangan dan menghancurkannya. Ledakan. Sambaran petir melintasi langit. Jenderal itu bergerak perlahan di bawah cahaya cermin, dia melemparkan pukulan ke arah petir, tetapi di tengah jalan, petir berubah menjadi lautan petir dan jatuh. Ledakan. Boneka mayat itu dipaksa mundur di bawah penindasan kekuatan dunia, dan kulit di depannya hangus hitam. Boneka mayat lainnya juga menunjukkan keterampilan pamungkas mereka, di bawah upaya bersama mereka, aura menakutkan menyebar, berubah tak terduga seperti awan. Kekuatan besar dari tablet alam ilahi terguncang oleh kekuatan ini, saat cahaya berkedip, 2 sosok terbang keluar darinya, mereka adalah menteri dan roh jahat, 2 aura kuat menyebar dan menekan boneka mayat. Ah, apa ini? Yang Yuansu tercengang, dia tidak mengerti mengapa 2 orang lagi tiba-tiba muncul, selain itu, kekuatan mereka berada pada level kaisar bela diri bintang 9, dan aura mereka saja sudah cukup untuk menekan boneka mayat gelisah. Ah, kekuatan ini, haha, roh jahat itu tiba-tiba sangat gembira, di bawah efek mantra kunci naga,
tubuh Guang Quan tidak dibelenggu, sebaliknya, ia pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Boneka mayat. Ekspresi membunuh melintas di wajah para tamu, tidak peduli siapa yang melihat adegan ini, mereka tidak akan memiliki ekspresi yang baik. Kamu tamu Xuanji. Yang Yuansu tiba-tiba berteriak, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pupil tamu itu menyusut, dan matanya seperti kilat, dia berteriak, siapa kamu? Yang Yuansu dikejutkan oleh teriakan Yun Xiao, dan dia segera kembali sadar, dia memandang Yun Xiao dan berkata dengan kaget, kamu adalah orang yang memata-mataiku dan tuanku melalui koneksi jejak hari itu. Apakah menurut Anda dunia ini sangat kecil? Yun Xiao mencibir, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tamu itu juga orang yang sangat cerdas, dan dengan kilatan inspirasi, dia segera berkata dengan marah, kamulah yang menanam merek di tubuhku. Ekspresi Yang Yuansu menjadi gelap, setelah beberapa saat terkejut, dia secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya dan dengan dingin berkata, jadi bagaimana jika saya pikir sampelnya melarikan diri dan tidak dapat ditemukan, tetapi karena Anda telah mengirimkannya kembali, itu bagus. Dia mengangkat seruling giok di tangannya dan mulai bermain. Suara, wuwu, segera bergema saat 8 boneka mayat, mata kosong tiba-tiba menyipit dan memancarkan cahaya iblis, mayat busuk yang sangat kuat menyebar, menyebabkan orang merasa mual. Pipa, wajah pejabat itu pucat, dia mengepalkan tinjunya, dan cahaya keemasan melayang dari tubuhnya, fenomena aneh muncul di sekitarnya saat dia berjalan menuju boneka mayat. Musuh dalam kegelapan yang selalu tidak mereka sadari telah muncul dengan begitu arogan di depan mereka. Seringai kejam muncul di wajah tamu itu saat dia mengangkat tinjunya dan meninju. Boneka mayat juga mengirimkan angin tinju yang kuat, dan tinju yang mengguncang dunia bertabrakan dengannya. Kedua niat tinju itu berubah menjadi nebula di udara dan saling menekan, seolah-olah dua bintang telah bertabrakan satu sama lain, dan tekanan spiritual melesat keluar dan menyebar ke langit. Tatapan dingin melintas di mata tamu, dia meningkatkan kekuatan tinjunya dan langsung menekan kekuatan tinju pihak lain. Tekanan yang menakutkan perlahan bergerak ke bawah, seperti matahari terbenam, sisanya menerangi tanah dengan cara yang suram. Bagaimanapun, boneka mayat itu tidak memiliki kekuatan yang dimilikinya ketika masih hidup, meskipun musik seruling yang Yuansu telah mendorongnya hingga batasnya, itu tetap tidak bisa memblokir pukulan marah dari tamu dan menteri, ia hanya menatap kekuatan nebula yang jatuh dengan mata jahatnya, tanpa emosi sedikit pun. Ekspresi yang Yuansu berubah drastis, dan dia buru-buru mengubah nada serulingnya, berubah dari monosoni menjadi nada yang berliku dan kasar yang membuat orang merasa kesal. Boneka mayat lainnya menjadi aktif dan menyerang para tamu dan pejabat. Boneka mayat memadatkan pedang di tangannya dan terbang, menggunakan teknik pedang untuk menerobos awan. Tiba-tiba, sosok roh jahat itu bergerak dan muncul di depan tamu, dia mengeluarkan kapak Guang Quan dan menebas. Ledakan, cahaya kapak langsung memotong cahaya pedang, dan kedua kekuatan itu bertabrakan di udara, akibatnya meledak ke segala arah dan bahkan mengirim gelombang kejut kembali ke keduanya. Namun, tubuh fisik Guang Quan sangat kuat, dan dia tidak terluka. Meskipun boneka mayat itu telah dipotong berkali-kali oleh cahaya tajam, ia tidak tahu rasa sakit, menghindar, atau melarikan diri, matanya masih memancarkan cahaya jahat saat dengan dingin menatap roh jahat itu. Roh jahat itu tertawa dan berkata, haha, kekuatan ini terlalu riang, namun, aku tidak bisa mengendalikannya dengan baik sekarang, jadi aku hanya akan menggunakan boneka ini sebagai latihan. Tubuh Kaisar bela diri bintang 9 dan tubuh naga yang kuat membuatnya sangat bersemangat, dia meraung beberapa kali dan bergegas menuju boneka mayat. Selain itu, seluruh tanah hujan dipenuhi dengan kekuatan, seolah-olah itu adalah mata air kekuatan tak berujung, setelah kapak diayunkan, itu menyembur seperti pegas, cukup baginya untuk berdiri di tempat yang tak terkalahkan. Boneka mayat yang tersisa juga semuanya menyerang para tamu, terutama Kepala Jenderal, Guan Yan, yang menebas pedangnya ke langit, sinar pedang melesat ke nebula tinju, akhirnya merusak keseimbangan yang lemah. Bum bum bum, kekuatan tinju yang menakutkan meledak, dan kekuatan besar melonjak ke langit, menelan semua orang. Tamu itu menghadapi kekuatan yang menyerangnya dan melangkah maju sebagai gantinya, cahaya keemasan melayang dari tubuhnya dan memblokir semua kekuatan, dia meraih jenderal dengan dingin.
Semakin marah dia, semakin tenang dia terlihat. Ketujuh boneka mayat bergegas satu demi satu, masing-masing menggunakan keahlian unik mereka untuk membombardir para tamu dan pejabat. Keringat dingin mulai menetes di pipi Yang Yuansu, situasinya tampaknya sedikit berbeda, terutama setelah para menteri dan pejabat menjadi penguasa bela diri bintang 9, kekuatan mereka jauh di atas penguasa bela diri bintang 9 biasa. Di sisi lain, ketiga jenderalnya hanya memiliki kekuatan kaisar bela diri bintang 9 ketika mereka bergabung. Pada saat ini, ketujuh boneka mayat hanya mampu bertarung imbang dengan para tamu. Kekuatan tubuh ilahinya telah benar-benar menekan lawannya. Selain itu, Yun Xiao juga ada di sana, mengawasinya dengan dingin dari samping. Dia berdiri dengan tenang di atas tablet alam ilahi, tampak seperti pohon giok tertiup angin, dengan tatapan tak kenal takut, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Aku akan membiarkanmu hari ini, tapi aku akan mengambil nyawamu di masa depan. Ketika Yang Yuansu melihat situasinya tidak terlihat baik, dia mulai berpikir untuk mundur dan berlari. Oh, kamu terlalu sopan, lebih baik mengambil nyawa kita hari ini daripada memilih hari lain. Yun Xiao berteleportasi bersama dengan tablet alam ilahi, dan pada saat berikutnya, dia muncul di atas Yang Yuansu, dia menyebarkan kekuatan dunia dan menyegel seluruh ruang. Yang Yuansu terkejut, kekuatan putih yang menakutkan mengirim hawa dingin di tulang punggungnya. Dia juga seorang alkemis yang hebat, tetapi dia belum pernah melihat senjata tingkat yang begitu dalam. Mari kita bicarakan ini, kami semua adalah alkemis, dan kami menghargai bakat satu sama lain, mengapa kita harus bertarung dan membunuh? Petik 2. Yun Xiao mengangkat matanya dan berkata, bukan tidak mungkin untuk saling menghargai, lepaskan indera ilahi Anda terlebih dahulu, biarkan aku mengendalikan tubuhmu, kemudian, kita bisa berbincang dengan baik. Ekspresi Yang Yuansu berubah drastis saat dia berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Sebagai seorang alkemis, apakah kamu bersedia melakukannya jika kamu adalah aku? Kalau begitu tidak ada yang perlu didiskusikan. Yun Xiao melambaikan tangannya, dan tablet alam ilahi terbang keluar, berubah menjadi gunung kecil dan jatuh dari langit. Yang Yuansu buru-buru meniup serulingnya untuk memanggil 8 boneka mayat, tetapi mereka semua ditekan oleh para pejabat dan roh jahat. Selain itu, mereka dipaksa mundur dan sama sekali tidak dapat meluangkan waktu. Dia segera mengerti bahwa dia harus mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Seruling giok buru-buru menarik segel di udara dan melesat ke langit, mencoba menembus kekuatan dunia. Ledakan. Cahaya seruling giok seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta, itu langsung tenggelam oleh kekuatan dunia, dan seluruh tablet alam ilahi jatuh dengan ledakan. Keras. Ledakan. Sebuah cahaya melintas di tubuh Yang Yuansu, dan satu set pakaian perang secara otomatis muncul untuk melindunginya, namun, itu hanya bertahan untuk waktu senapas sebelum tiba-tiba hancur. Ledakan boom. Tablet alam ilahi bergetar, dan seluruh bumi bergetar. Yang Yuansu memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Dengan cibiran, Yun Xiao berteleportasi dan membentuk tangan besar di udara, yang mencengkeram. Wajah Yang Yuansu dipenuhi dengan ketakutan, tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain membiarkan cakar raksasa menangkapnya dan menyeretnya ke tablet alam ilahi sambil berjuang dengan sekuat tenaga. Yun Xiao melakukan gerakan mantra, dan tablet alam ilahi bersinar dengan cahaya yang menyilaukan lagi, menekan ke arah medan perang di kejauhan. Kekuatan dunia seperti seberkas cahaya keberuntungan yang menyinari bumi, bertaburan. Boneka mayat dan para pejabat yang terkunci dalam pertempuran sengit semuanya tersedot. Kemudian, Yun Xiao mengubah segel tangannya, dan tablet alam ilahi terbang kembali ke tubuhnya. Setelah pertempuran barusan, seluruh tanah sudah penuh dengan lubang. Yun Xiao tidak bisa menahan perasaan curiga, pertempuran dengan Yang Yuansu di makam bawah tanah jauh lebih intens daripada sekarang, dan bahkan menarik para penjaga naga. Tidak ada tanda-tanda penjaga naga, seluruh tanah hujan seperti langit yang tenang yang mematikan, tanpa kehidupan. Dia merenung sejenak, lalu berubah menjadi sambaran petir dan terbang ke langit. Dalam ingatan Guang Quan, ada lokasi mantra kunci naga di tengah tanah hujan. Tempat itu terletak di ruang yang independen, dan itu adalah pusat dari seluruh tanah hujan. Mantra kunci naga tampaknya tidak hanya menekan naga dari luar dan memberikan kekuatan kepada penjaga naga, sepertinya ada rahasia lain.
Namun, level Guangquan terlalu rendah, dan apa yang dia ketahui sangat terbatas. Adapun akhir langit, tanah tanpa awal, tempat putra naga sejati, tubuh sejati naga pertama, disimpan, Guangquan tidak tahu apa-apa tentang itu. Jika Anda benar-benar ingin pergi ke tanah tanpa awal, hanya ada satu cara. Murid Yun Xiao menyempit saat dia bergumam pada dirinya sendiri, itu untuk menemukan kepala naga. Petir menyambar di udara di atas hujan, dia sepertinya mengerti mengapa tidak ada tanda-tanda penjaga naga, mereka kemungkinan besar pergi untuk membunuh Cemu. Oleh karena itu, pada saat ini, seharusnya tidak ada penjaga di sekitar naga yang menyegel susunan besar, yang merupakan waktu terbaik untuk mendapatkan palu naga yang mengguncang. Tebakan Yun Xiao benar, dari semua penjaga naga, hanya kepala naga yang tahu di mana yang disebut ujung langit berada. Oleh karena itu, Yu secara terbuka pergi ke penjaga naga, tempat kultivasi pulau pengumpul naga. Yu melihat awan air yang tak terhitung jumlahnya di langit, air yang mengalir turun dari awan membentuk air terjun di langit, suara air bisa terdengar. Puluhan ribu uap air naik darinya, selain mengandung kekuatan air dunia, itu hampir cair spiritual Qi, yang bisa membuat orang merasa rileks dan bahagia. Air terjun tempat Yun Xiao mengumpulkan energi air langit dan bumi hanyalah sudut di mana semua air berkumpul. Pulau pengumpul naga adalah salah satu pulau terapung, diam-diam mengambang di atas air terjun, menjadi titik tertinggi dari seluruh tanah hujan, menghadap ke pemandangan 10.000 sungai yang menakjubkan. Beraninya kamu, dia benar-benar datang kepada kami. Suara dingin datang dari pulau pengumpul naga, karena Anda di sini, itu membuktikan bahwa Anda sangat percaya diri dengan kekuatan Anda, mengapa Anda tidak datang dan membiarkan saya melihat siapa Anda? Petik 2. Mata Yu dingin, dia berubah menjadi seberkas cahaya tanpa ekspresi dan bergegas ke air terjun, mendarat di pulau pengumpul naga. Seluruh pulau dipenuhi dengan pegunungan hijau dan perairan jernih, dan Qi spiritual melayang, sangat akrab dengan tempat asal mereka dari istana Donghai. Namun, di tengah pulau, ada patung naga raksasa yang megah. Bentuk naga itu sangat hidup, dan itu memancarkan aura kekuatan tanpa marah. Ketika Yu melihat ke atas, hatinya bergetar, hanya mata naga palsu itu sepertinya menembakkan sesuatu yang langsung menembus jiwanya, menyebabkan dia buru-buru menarik pikirannya dan tidak berani melihat lagi. Patung itu telah berdiri di sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan Guangquan tidak tahu kapan itu dibangun. Kamu juga naga. Suara dingin itu terdengar, dalam sekejap, beberapa sosok muncul di sekitar Yu, yang memimpin adalah kepala naga, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kedinginan. Yu menenangkan pikirannya, dia melihat kepala naga dan berkata, sebagai naga, aku tidak ingin mempersulit kamu, katakan padaku di mana akhir langit dan tanah tanpa permulaan. Apa? Semua penjaga naga terkejut dan kemudian sangat marah, mata mereka memuntahkan api, seolah-olah mereka telah menyentuh sisik terbalik mereka. Ekspresi kepala naga juga menjadi dingin, niat membunuh yang tak terbatas keluar dari matanya saat dia berkata dengan suara dingin, tujuanmu adalah leluhur naga pertama. Ya, kata Yu acuh tak acuh. Mata kepala naga berbinar dan dia berkata dengan dingin, kalau begitu tidak perlu bicara, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, bunuh. Beberapa penjaga naga di samping sudah sangat marah, setelah mendengar perintah itu, mereka segera bergegas maju, dan total 5 aura kuat menyebar, menyegel langit dan bumi. Gelombang kekuatan naga naik ke udara dan mendorong maju seperti gelombang laut, ingin benar-benar melahap Cemu. Ekspresi Yu tenang, situasi ini sepenuhnya sesuai harapannya, dia dengan tenang mengangkat tangannya, matanya dipenuhi dengan cahaya hijau sebening kristal. Melalui air mata naga sejati di matanya, dia bisa dengan jelas melihat keterampilan pamungkas kelima orang itu, rasanya seperti mereka dalam gerakan lambat, seolah-olah mereka sedang berlatih seni bela diri. Kepala naga melihat air mata hijau di matanya dan sepertinya menyadari sesuatu, tubuhnya tiba-tiba gemetar dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Tangan Yu bersinar dengan cahaya keemasan saat dia meninju ke arah orang pertama. Sebuah pusaran berputar-putar di bawah tinju, menghasilkan suara mendesis yang tak terhitung jumlahnya saat secara akurat mengenai ujung tinju pengawal naga. Pilih pala, suara tulang retak terdengar saat tulang lengan bawahnya benar-benar hancur. Tapi wajah pengawal naga masih dipenuhi amarah,
dan bahkan sebelum dia bisa merasakan sakit dari tinjunya, Yu sudah menginjak tanah dan melewatinya. Seluruh lengan kanannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia mengayunkannya ke bawah seperti pedang besar, menabrak dada pengawal naga dan menembus naga ki pelindungnya. Ledakan, ledakan. Keduanya langsung dikirim terbang, serangan tiga lainnya juga datang satu demi satu, dekat. Yu menarik tangannya dan meninju balik. Ledakan, kekuatan tinju bertabrakan dengan serangan dua penjaga naga, dan kekuatan pukulan itu dipantulkan kembali pada mereka bertiga. Ledakan, ledakan, kedua penjaga naga itu langsung dikirim terbang. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuh Yu, kulitnya yang seperti giok berubah menjadi keemasan, seolah-olah dia mengenakan baju besi emas, memancarkan aura yang menakjubkan. Ledakan, cahaya keemasan di lengannya terus menembak, tetapi tidak bisa menembus tubuhnya. Meskipun Yu telah menghentikan mereka berempat, tinju pengawal naga terakhir seperti bintang jatuh, akhirnya mendarat di dadanya dan menciptakan suara ledakan. Ledakan, sebagian dada Yu runtuh, mata pengawal naga membelalak karena marah saat dia menuangkan kekuatan naga yang tak ada habisnya ke dalam tinjunya, mencoba memecahkan lubang di tubuhnya. Ya, wajah Yu terpelintir karena rasa sakit, dia meraung dan mengepalkan tinjunya. Sinar cahaya keemasan berkedip dari tinjunya dan menyebar dari lengannya ke seluruh tubuhnya menjadi transparan, dan tulang emas muncul. Orang bisa samar-samar melihat bahwa itu tinju pengawal naga telah mendarat langsung di tulang emas, tidak dapat menembusnya sedikit pun. Cahaya keemasan beredar di spanduk tulang dan berkumpul di depan dadanya, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya dan mengibaskan kekuatan tinju. Ledakan, penjaga naga merasakan sakit yang tajam di tinjunya, seolah-olah telah dipotong oleh pisau, dan dia berteriak kesakitan saat dia menarik lengannya. Cahaya dingin melintas di mata Yu, dia langsung bergerak maju dan juga mengirimkan pukulan. Tinju naga bela diri sejati. Ledakan. Pengawal naga buru-buru menggunakan tangan kirinya untuk memblokir, tetapi tinju kirinya juga meledak, kekuatan naga lawannya telah menghancurkan pertahanannya, dan dia dikirim terbang setelah memuntahkan seteguk darah. Seluruh pulau pengumpul naga terdiam, dan hanya suara air yang bisa terdengar. 5 penjaga naga sebenarnya terpaksa mundur dalam kekalahan. Di sisi lain, pihak lain hanya menggunakan beberapa teknik bela diri biasa, dan dia masih tampak nyaman. Kemarahan di wajah semua orang benar-benar menghilang, berubah menjadi kejutan yang tak terbatas, bahkan ada sedikit rasa malu di mata mereka. Satu persatu, mereka ingin bergegas lagi, seolah-olah mereka akan berjuang dengan nyawa mereka. Apa gunanya melanjutkan? Kata Yu dengan acuh tak acuh. Ekspresi kepala naga sangat serius karena memerintahkan mereka berlima untuk mundur. Dia menatap Anda dengan hati-hati. Setelah sekian lama, dia berkata, berapa banyak artefak naga yang telah Anda sempurnakan? Kamu adalah orang yang mencuri tulang emas leluhur kita. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan pertama, kata Yu. Pertanyaan kedua, tidak. Petik 2. Kamu berbohong. Kepala naga dengan dingin mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahnya, berteriak, baru saja, tubuhmu jelas memiliki tulang emas tertinggi. Yu perlahan menarik napas masuk dan mengeluarkan ki spiritual di sekitarnya untuk mengisi kembali energinya dan luka kecil di dadanya. Dia berkata perlahan, tulang emas ini memang berasal dari hujan, tapi aku tidak mencurinya. Dia menyadari bahwa itu setelah menggunakan teknik khusus itu, mantra kunci naga, yang seharusnya menekan atribut, langsung berubah menjadi sumber kekuatan. Bukan hanya tubuhnya yang pulih dengan cepat, bahkan kelima penjaga naga telah pulih dengan sangat cepat, pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Keanehan susunan itu membangkitkan rasa ingin tahunya, tetapi penelitiannya tentang Dao dari susunan terbatas, jadi dia tidak bisa menemukan apa-apa tentang itu, kecuali Yun Xiao ada di sini. Memikirkan Yun Xiao, ekspresi aneh dan rumit muncul di wajahnya, tetapi segera menghilang. Kepala naga telah menatap perubahan ekspresinya dan menyadari bahwa dia emosional. Ia berpikir bahwa dia telah mengungkap pencuriannya dan membuatnya merasa malu. Ia segera mencibir, kamu pikir aku akan mempercayaimu? Apakah aku perlu berbohong padamu? Kata Yu acuh tak acuh. Kepala naga tertegun dan mengerutkan kening, dengan kekuatan pihak lain, tidak perlu berbohong padanya. Dia segera memikirkan poin kuncinya, dan wajahnya menjadi gelap, maksudmu ada orang lain.
Saya mengerti sekarang. Apakah Anda yang menyebabkan perkelahian di kubur? Saat kamu pergi, kamu akan mencari tempat untuk menyatu dengan tulang emasmu. Ekspresi kepala naga menjadi sangat tidak sedap dipandang. Kekuatan orang misterius ini tak terduga, membuatnya sakit kepala parah. Jika ada orang lain dengan kekuatan yang bisa menandinginya, maka itu akan sangat merepotkan. Tidak semuanya, tapi sedikit, jawab Cheyu. Aku tahu bahwa kau adalah satu-satunya di seluruh negeri hujan yang tahu lokasi tanah tanpa awal. Apakah kamu akan memberitahuku atau bertarung dengan baik? Cahaya dingin melintas di matanya, dan ekspresinya tenang, seolah-olah dia berada di bawah belas kasihan kaisar. Haha, sombong. Kepala lama tertawa dan berkata dengan dingin, kamu pikir kamu tak terkalahkan hanya karena kamu telah menyatu dengan beberapa harta Dragon's Secret. Hari ini, aku akan melihat seberapa banyak pusaka naga dapat meningkatkan benih kecil. Suara menusuk telinga terdengar, menyebabkan gendang telinga seseorang sakit. Kepala naga itu menyilangkan tangannya di depan dadanya, dan seluruh tubuhnya langsung bergegas ke depan, karena terlalu cepat, itu langsung mengompresi udara. Di bawah tekanan besar seperti ombak, asap hijau benar-benar membubung dan membakar udara. Pupil Cheyu menyusut dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Di bawah pengamatan air mata naga yang sebenarnya, dia hanya bisa mengejar kecepatan pihak lain. Wajahnya menjadi dingin, dan dia menggunakan tinju naga bela diri sejatinya untuk memenuhi tekanan. Kepala naga mencibir dan mengangkat tangannya, meninju. Ledakan. Itu tidak menghancurkan bumi seperti yang mereka bayangkan, itu hanya sedikit suara teredam, tetapi itu mengguncang hati semua orang, seolah-olah itu menghancurkan hati mereka. Saat kedua tinju itu bertabrakan, tinju Cheyu sedikit menyusut ke belakang, dan otot-otot seluruh lengannya mengerut, suara logam bergesekan dengan logam datang dari tulang emasnya, seolah-olah seseorang sedang menggosok pasir pada mereka. Ekspresi Cheyu akhirnya berubah. Kekuatan fisik pihak lain sebenarnya di atasnya. Bagaimana ini mungkin? Mata Cheyu dipenuhi dengan keterkejutan, sementara pihak lain memiliki senyum dingin di wajahnya. Mulut kepala naga dipenuhi dengan ejekan saat berkata, hehe, tubuh yang menyatu dengan pusaka naga hanya pada level ini. Saya sangat kecewa. Dalam kemarahannya, Cheyu berubah menjadi setengah naga, dan ekor naga muncul di belakangnya. Ruang di sekitarnya mulai terbakar, dan udara meledak saat dia menyerang kepala lawannya. Kepala naga mendengus lagi dan mengangkat tangan kirinya untuk memblokir di depan tubuhnya. Ekor naga menyapu lengan kiri lawan, mengirimkan lampu hijau yang dikelilingi oleh retakan hitam. Ekspresi kepala naga berubah, kekuatan ekornya telah membuat lengannya mati rasa, kekuatan besar itu seperti 1000 kaki mendorongnya kembali, memaksanya untuk mundur beberapa kaki. Seluruh lengan kirinya hangus hitam dan mati rasa, meskipun itu hanya luka daging, itu membuatnya sangat marah. Penjaga naga di sekitarnya juga sangat terkejut, bahkan mereka tidak tahu seberapa kuat kepala naga itu seperti lautan yang tak terduga. Dalam pelatihan mereka yang biasa, mereka juga akan berlatih untuk bekerja sama melawan musuh, tetapi mereka belum pernah melihat kepala naga terluka sedikit pun, ini adalah pertama kalinya. Hati Cheyu dipenuhi dengan keterkejutan, kekuatan ekor barusan lebih dari 80% dari kekuatannya, dia awalnya berpikir bahwa itu akan cukup untuk mengirim pihak lain terbang, tetapi itu hanya beberapa kaki ke belakang. Kekuatan kepala naga ini jauh di atas perkiraannya. Puncak bintang 9, ekspresi Cheyu tidak pernah seserius ini sebelumnya, dia sangat waspada. Hanya ada satu penjelasan untuk kekuatan yang begitu kuat, dan itu adalah bahwa orang di depannya sudah berdiri sebelum akhir Dao bela diri. Dan sepertinya tidak hanya itu. Hehe, aku terkejut kamu bisa menyakitimu. Mata kepala naga berkedip dingin saat berkata, aku akan menggiling tulangmu dan menyebarkan abumu, kamu ikan kecil. Hati Cheyu tersentak saat rasa bahaya yang luar biasa menyelimutinya, semua rambut di tubuhnya berdiri tegak saat kekuatan Dragon Breath-nya naik ke puncaknya. Ledakan. Kepala naga itu sepertinya tidak bergerak, dan kekuatan sekuat langit turun, tampaknya akan menghancurkan segalanya. Dalam situasi yang sangat berbahaya ini, Cheyu akhirnya menemukan sumber kekuatan melalui air mata naga sejati, itu adalah patung Silong di tengah pulau pengumpulan naga. Avatar naga sejati, tubuh Dharma teknik bela diri Ruo Xiang langsung ditampilkan,
berubah menjadi bentuk naga, niat kekerasan yang tak terbatas menyembur keluar dan naik ke langit. Kepala naga maju selangkah dan mengangkat tangannya. Cahaya tajam yang bisa menghancurkan segalanya turun dari langit dan menebas ke arah Qiyu. Qiyu hanya merasakan kematian mendekat, pihak lain telah benar-benar menekannya dengan dua gerakan. Kilatan dingin melintas di matanya, dan dia langsung berubah menjadi manusia, tangannya membentuk segel aneh, dan cahaya keemasan melayang dari telapak tangannya, membentuk penghalang emas. Pada saat yang sama, cahaya menyilaukan keluar dari tubuhnya dan membentuk bentuk naga di depannya. Begitu kekuatan ini dilepaskan, lautan awan bergejolak dan langit dan bumi melonjak. Ekspresi kepala naga langsung menjadi sangat ngeri saat berteriak, teknik naga sejati. Ledakan, cahaya tajam menebas dan langsung menusuk kekuatan berbentuk naga, menyebabkannya runtuh. Qiyu juga memuntahkan seteguk darah, dia dipaksa mundur beberapa ratus kaki sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri, dia mengangkat kepalanya ketakutan dan menatap kepala naga. Sinar cahaya dari sebelumnya mendarat dan langsung menusuk ke tanah, itu sebenarnya pedang tajam, memancarkan cahaya dingin. Kamu benar-benar tahu seni naga yang sebenarnya. Siapa kamu? Ekspresi kepala naga menjadi ganas saat meraung. Qiyu menyeka darah dari mulutnya dan bertanya dengan curiga, kamu tahu tentang seni naga yang sebenarnya? Bagaimana kamu tahu? Ekspresi kepala naga berubah beberapa kali sebelum akhirnya berkata dengan dingin, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin memberitahuku, saya secara kasar bisa menebak latar belakang Anda, tidak peduli siapa Anda, jika Anda berani memiliki desain pada leluhur naga pertama, Anda harus mati. Dia membuat gerakan meraih di udara dan pedang itu terbang ke tangannya dengan suara, dentang, dia kemudian berjalan menuju Anda dengan aura pembunuh. Qiyu merasa sedikit pahit di hatinya, kekuatan kepala naga ini jauh lebih kuat dari apa yang diperkirakan Guang Quan dalam ingatannya, selain itu, patung naga pertama di tengah juga sangat bermasalah, dengan kombinasi kedua faktor ini, dia tidak hanya tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi bahkan hidupnya tampak dalam bahaya. Jika dia tidak menggunakan kartu trufnya sekarang, dia mungkin akan dipenggal. Dia mengambil keputusan dan tatapan kejam melintas di matanya, dia sepertinya telah membuat keputusan, dia menegakkan tubuhnya dan membuat segel dengan satu tangan. Semua ki spiritual di sekitarnya tiba-tiba menyembur ke arahnya, dan seolah-olah segala sesuatu dalam radius beberapa ratus meter telah tersedot kering. Kepala naga tercengang, dan ekspresinya menjadi gelap. Dia menatap dingin ke arah Qiyu, kemenangannya sudah ada dalam genggamannya. Dia ingin melihat metode lain apa yang dimiliki yang lain, dia memperlambat langkahnya. Pada saat yang sama, di kota Yanwu di wilayah selatan, itu ramai dengan orang-orang. Sejak runtuhnya Gunung Meru dan kebocoran energi spiritual, seluruh kota Yanwu telah berkembang menjadi salah satu dari sedikit tempat suci untuk kultivasi di dunia. Bukan hanya kerajaan Virechro, tetapi semua pembudidaya yang kuat di seluruh wilayah selatan telah berkumpul di sini dari seluruh tempat, itu telah lama berkembang menjadi kota terbesar di seluruh wilayah selatan. Hampir semua sekte telah mendirikan cabang di Yanwu dan mendirikan tempat kultivasi. Tentu saja, semua ini harus dilakukan dengan membayar sejumlah batu primordial yang cukup ke kantor tuan kota sebagai imbalan atas kualifikasi. Tidak ada kekurangan orang-orang berbakat di wilayah selatan, tetapi karena kurangnya energi spiritual, itu menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan di seluruh wilayah, dan penampilan yang mulia bela diri menjadi bersudut. Selama beberapa tahun ketika Gunung Meru memberikan ki spiritual, sejumlah besar jenius telah menerobos ke 8 alam kehancuran bela diri tertinggi, dan banyak ahli top telah mulai berjuang untuk 9 alam kedaulatan bela diri surga. Bulan ini, 9 sekte kecil lainnya telah pindah ke sini, jika ini terus berlanjut, Yanwu mungkin akan menjadi kekuatan kelas 1 di benua itu. Di rumah wali kota, Li Changfeng memegang laporan di tangannya, dia sangat bangga pada dirinya sendiri sehingga dia berseri-seri dengan sukacita. Dia dan Li Chunyang adalah satu-satunya 2 orang di aula, setelah Yun Xiao pergi, ayah dan anak itu mengambil alih Yanwu dan merawatnya dengan hati-hati. Selain itu, mereka berdua juga telah membuat terobosan besar dalam kekuatan mereka. Li Chunyang telah langsung melangkah ke ranah kaisar bela diri, tetapi karena usia dan bakatnya, dia telah mencapai puncak hidupnya, oleh karena itu, dia sedikit berkecil hati dan mulai fokus pada manajemen dan pengembangan Yanwu.
Li Chunyang sepertinya sudah terbiasa, dia mengangguk dan berkata, sekarang, seluruh wilayah selatan berada dalam peluang pembangunan yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu semua berkat Gunung Meru, saya tidak tahu berapa banyak energi spiritual yang akan mengalir keluar dari Gunung Meru. Mungkin ada jumlah yang tak ada habisnya, kata Li Changfeng sambil tersenyum, saya pikir itu akan cukup untuk mengisi seluruh wilayah selatan. Tiba-tiba, suara cemas seorang pelayan datang dari luar aula, tidak baik, tidak bagus. Pintu aula diketuk terbuka, dan seorang pelayan menerobos masuk. Wajah Li Changfeng menjadi gelap, bagaimana Anda bisa begitu bingung? Dia berteriak. Pelayan itu menjadi lebih bingung setelah ditegur, dia tergagap, tidak, itu buruk, itu buruk. Li Chunyang mengerutkan kening, dia mengenal pelayan di depannya, dan dia tahu bahwa dia bukan orang yang sembrono. Dia tidak bisa menahan perasaan curiga dan bertanya, jika ada sesuatu, katakan perlahan, tidak perlu terburu-buru. Pelayan itu menelan ludah beberapa kali sebelum berkata, sesuatu telah terjadi pada Gunung Meru. Apa yang terjadi? Li Changfeng melompat, dia baru saja menyebutkan Gunung Meru, dan sesuatu telah terjadi di sana. Dan apa yang bisa terjadi pada Gunung Meru? Dia segera memikirkan kemungkinan dan berseru, mungkinkah energi spiritual akhirnya habis? Petik 2. Tidak. Pelayan itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Adikmu, tidak bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas? Li Changfeng sangat marah, dia meraih pelayan itu dan hampir mencekiknya. Wajah pelayan itu benar-benar merah, dia menunjuk keluar, lalu ke langit, dan terus memberi isyarat dengan tangannya. Apa yang kamu bicarakan? Li Changfeng menjadi gila dan mendorongnya ke tanah, dia ingin membunuhnya. Li Chunyang juga sedikit tidak sabar, bagaimanapun, masalah Gunung Meru sangat penting, dia berkata dengan suara yang dalam, ayo keluar dan lihat. Ketika mereka berdua terbang keluar dari aula, seluruh kota Yanwu gempar, banyak orang terbang ke langit dan menatap langit dengan ngeri. Ah, ini Yingluo. Li Chunyang dan putranya juga tercengang, retakan di langit, yang dulunya merupakan pembukaan Gunung Meru, telah menuangkan energi spiritual ke bawah, tetapi pada saat ini, itu sedang mengalami perubahan besar. Energi spiritual telah terputus, dan lingkaran cahaya mulai menyebar dari celah, seperti matahari, mereka bersinar dengan kekuatan yang luar biasa. Di halo, sebuah gunung kecil bisa terlihat samar-samar, itu berkedip dan muncul kadang-kadang, memancarkan cahaya seperti kristal. Seluruh langit diterangi oleh fenomena aneh ini, dan kota Yanwu diselimuti suasana yang menguntungkan. Proses ini berlangsung lama sebelum cahaya mulai berkumpul dan mundur ke celah, gunung kaca berwarna-warni muncul dan menghilang ke langit dengan ledakan keras. Ah! Li Changfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, setelah semua cahaya memudar, hanya ada lubang hitam besar di langit. Pemandangan luar biasa energi spiritual yang terbang turun dari 9 surga tidak lagi hadir, dan Yanwu langsung menjadi jauh lebih redup. Semua orang di kota tercengang, situasi ini telah membuat semua orang lengah, tiba-tiba, kota itu benar-benar sunyi, dan semua orang melihat ke langit dengan linglung. Itu semua berkat Gunung Meru, salah satu dari 4 alam abadi yang besar, bahwa Yanwu bisa menjadi tanah suci dunia untuk kultivasi. Apa yang harus kita lakukan dengan Yingluo? Li Changfeng adalah orang pertama yang membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak. Li Chunyang memandangi lubang hitam yang perlahan berkumpul di langit, menghela nafas, dan berkata, mungkin keberuntungan Yanwu akan berakhir di sini. Li Changfeng tidak mau menyerah, tidak mungkin. Sudah berakhir, ada banyak ruang di sana, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengalir selama ratusan atau ribuan tahun. Kamu tidak bisa terlalu serakah, kata Li Chunyang, Yanwu sekarang sebanding dengan semua tanah suci budidaya utama, dan telah menarik perhatian tamak semua pihak, sekarang Gunung Meru telah menghilang, itu mungkin bukan pertanda buruk, adapun kemana Yanwu akan pergi di masa depan, saya yakin Yun Xiao akan memiliki pengaturannya sendiri, jadi kita tidak perlu khawatir, kami akan mengurus kota sekarang, dan ketika dia kembali, kami akan memberinya kota baru. Li Changfeng menghela nafas, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi di Gunung Meru. Sementara itu, di Samudra Timur, Tanah Hujan, dan Pulau Pengumpul Naga, ribuan mil jauhnya. Segel di tangan Che Yu sangat rumit dan aneh, itu bukan teknik era ini,
tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan energi yang kuat meledak dari tubuhnya, membuatnya terlihat seperti tidak berada di ruang ini, seolah-olah dia bisa pergi kapan saja. Kepala naga memegang pedang panjang dan menatapnya dengan dingin. Dia adalah eksistensi terkuat di tengah hujan, dia memiliki ekspresi kemenangan di tangannya, ingin melihat trik apa yang akan dimainkan pihak lain. Wajah Chen Yu sangat serius, tetapi tiba-tiba, kilatan kegembiraan muncul di matanya, dia mendengus dingin, kamu memang sangat kuat, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda adalah orang nomor satu di klan naga di dunia saat ini, namun, tidak peduli seberapa kuat dia hanya puncak bintang 9, jadi bagaimana dia bisa membuatmu meremehkan lawanmu seperti ini? Hanya puncak bintang 9. Petik 2. Itu sudah cukup. Kepala naga tertawa dan mengejek. Begitu dia mengucapkan 3 kata ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut saat dia melihat ke langit. Seberkas cahaya warna-warni tiba-tiba melesat keluar dari air terjun. Warnanya sebening kristal, seperti kaca, melambangkan cahaya keberuntungan. Kemudian, ruang mulai bergetar hebat, kekuatan surga dari cahaya kaca menekan ke bawah seperti meteorit yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, itu mencekik. Kelima penjaga naga itu memucat karena terkejut, salah satu dari mereka berkata dengan kaget, siapa itu? Semua orang mengira bala bantuan kuat pihak lain telah tiba, dan mereka semua berjaga-jaga. Ledakan. Sebuah lubang tiba-tiba diledakkan terbuka di air terjun yang tak terhitung jumlahnya oleh kekuatan besar, gunung kaca warna-warni muncul di pulau pengumpul naga terapung dan melesat ke bawah. Seluruh gunung hampir transparan dan jernih, tetapi berkedip dengan cahaya yang mengalir, dan orang tidak bisa melihat ke dalam. Bahkan bentuk kaca berwarna gunung tidak stabil, sehingga tidak mungkin untuk melihat bentuk aslinya. Ekspresi kepala naga berubah drastis, dan berkata dengan kaget, aura ini, mungkinkah itu Xuan Ni? Ekspresi rumit muncul di wajah Chen Yu, dia mencibir, penjaga naga dari zaman kuno juga mengenali ini. Tubuh kepala naga bergetar, dan tidak bisa lagi tetap tenang. Pedang di tangannya tiba-tiba menusuk ke tanah, dan nafas naga hijau mengalir dari belakangnya, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan rune terbang keluar dari tangannya, menari-nari seperti kupu-kupu. Di bawah tekanan gunung kaca berwarna-warni, kekuatan besar dengan cepat mengembun, wajah patung naga pertama tampak menjadi sedikit ganas, memancarkan aura primitif dan kuno. Kekuatan yang digunakan untuk mengintimidasi Chen Yu turun sekali lagi dan dikombinasikan dengan kekuatan kepala naga. Segel ukiran naga hijau besar muncul, dan seluruh ruang dan waktu tampak membeku, bahkan momentum jatuh Gunung Meru berhenti. Kepala naga meraung dan membanting tangannya ke langit, kekuatan besar menyebar di telapak tangannya dan Dragon's Roar langsung keluar dari segel, itu membubung melalui 9 surga dan meledak menuju Gunung Meru. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan cahaya besar tersebar ke segala arah. Seluruh pulau pengumpul naga bergetar tanpa henti, saat gelombang kejut dari kedua kekuatan ini menyebar, air terjun yang tak terhitung jumlahnya seperti piring perak yang pecah, bergetar di seluruh langit. Hati Chen Yu bergetar, matanya menunjukkan ekspresi terkejut saat dia berkata, bagaimana dia bisa begitu kuat? Dari mana kamu mendapatkan kekuatan untuk melawan benda ini? Di bawah tekanan kedua kekuatan, wajah kepala naga menjadi sangat terdistorsi, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Nafas naga tak berujung melonjak di tubuhnya, tampaknya tak ada habisnya dan tanpa akhir, meskipun sangat sulit, dia memang telah membawa ubin kaca Gunung Meru ke bawah. Sepertinya aku meremehkanmu. Ekspresi Chen Yu serius tidak seperti sebelumnya, dia melepaskan segel tangan dan membuka tangannya di kedua sisi, dia mengangkat tangannya di atas kepalanya dan membentuk segel tangan aneh lainnya. Begitu segel itu muncul, dia berubah menjadi raksasa dalam sekejap, tubuhnya menembakkan ribuan sinar cahaya, yang seperti kaca sumi, pria dan gunung itu saling memantulkan. Kepala naga itu menelan dengan susah payah, matanya membelalak dan mengungkapkan keterkejutan yang luar biasa, ia melihat perubahan warna-warni di Gunung Meru di langit, dan ketakutan mulai muncul di matanya. Gunung itu berangsur-angsur menghilang, dan cahaya menyatu ke tengah, perlahan mengembun menjadi pedang tajam. Esensi pedang bergetar dan suara naga bergerak terdengar, itu sangat hidup. Begitu pedang itu dihunus, pedang itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang, kekuatan purba di pulau pengumpul naga langsung dikalahkan, dan air
Terjun ribuan air mengalir melawan arus. Memang pedang ini, kepala naga mengeluarkan raungan terkejut seolah-olah telah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya, seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan tidak bisa lagi tetap tenang. Namun, setelah beberapa saat ketakutan, ekspresinya tiba-tiba tenggelam dan matanya menjadi sangat serius, tangannya dengan cepat membentuk segel dan bayangan muncul di udara, mereka sebenarnya mirip dengan segel yang telah dibentuk oleh C. Pada saat ini, tubuh Yu seperti kaca, dia seperti dewa saat dia melihat ke bawah ke tanah. Karena kamu mengenali pedang ini, kamu harus tahu tujuan kunjunganku ke tanah tanpa awal, kan? Di dunia ini, hanya aku, Cemu, yang berhak memasuki ujung langit, tanah tanpa awal. Kepala naga itu menahan tekanan yang luar biasa di bawah suara dengungan pedang, dan tubuhnya gemetar tanpa henti seperti saringan. Selain kekuatan pedang yang tak terbatas, ada juga tekanan yang tak tertandingi yang secara langsung memengaruhi jiwa. Dalam mimpimu, penjaga naga ada untuk melindungi tanah tanpa awal, dia meraung dengan gigi terkatup, kecuali kita semua mati. Dia mengangkat kepalanya dan meraung, tubuhnya berubah menjadi naga, dan segel di tangannya berubah, pegunungan di pulau pengumpulan naga bergetar. 1, 2, 3 sinar cahaya pekat melesat dari pulau ke langit, membentuk formasi besar. Kelima penjaga naga semuanya terkejut, bahkan mereka tidak tahu bahwa seluruh pulau pengumpul naga sebenarnya adalah alat formasi. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menerangi sekeliling, kepala naga berada di tengah formasi, dan ekspresinya menjadi lebih tenang dan lebih tenang. 5 penjaga naga semuanya adalah penguasa bela diri bintang 9, yang berdiri di puncak benua, namun, di bawah kekuatan tak terbatas ini, dia menyadari betapa kecilnya dia. Ekspresi Yu juga berubah, dia maju selangkah dan muncul di samping pedang, dia berkata dengan dingin, karena kamu sangat keras kepala, jangan salahkan aku karena tidak mempertimbangkan ikatan sekte kita. Tangan kirinya membentuk gerakan mantra dan dia berkata, tidak ada diri di Sumeru. Esensi pedang berputar dan perlahan turun. Seolah-olah itu bukan pedang yang jatuh, tetapi seluruh dunia. Wajah kepala naga sangat menakutkan saat berkata dengan suara dingin, apakah pedang dunia dari leluhur naga sejati hanya Sumi Anata di tanganmu? Apa? Tubuh Yu gemetar saat dia melihat ke bawah karena terkejut, firasat buruk muncul di hatinya. Formasi pulau pengumpul naga diaktifkan, dan kekuatan tak berujung mengalir ke pedang di depan kepala naga, keagungan tertinggi dibuka, dan itu mengeluarkan tangisan panjang yang menembus jiwa. 5 gendang telinga penjaga naga hancur oleh lolongan tiba-tiba ini. Kesengsaraan tidak ada habisnya. Yu kaget. Kekuatan tak terbatas beriak keluar dari pedang, yang bersinar dengan susunan seluruh pulau pengumpul naga, kekuatan besar melonjak ke langit dan bersaing dengan pedang semut Sumi. Cahaya dari kedua pedang itu menembus pulau pengumpul naga, seperti matahari yang terik, mereka memancarkan cahaya tak terbatas dan menerangi seluruh tanah hujan. Bersambung.